Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rewino Rehan Nova Zaki. NIM saya 2024 12055. Di sini saya berperan pada pemrograman web. Kali ini saya berperan sebagai tulang punggung dari sebuah website, yaitu HTML atau yang biasa dikenal sebagai Hypertext Multi-Language. Nah, ya, langsung saja masuk ke bagian HTML-nya. Yang pertama, di sini kita melihat dari baris 1 sampai 10 di situ. Nah, pada baris 1 sampai 10 ini, di sini terdapat title di sini yang nanti sama referensi linknya ya. Nah, di sini ada style CSS-nya juga untuk membentuk memanggil style CSS. Lalu yang kedua, kita masuk ke body. Nah, di dalam body ini ada terdiri banyak sekali elemen-elemen. Nah, mulai dari baris 12 hingga baris 20 ini. Nah, ini adalah header. Nah, header di sini dia dimana di sini merupakan head atau bagian tab yang di atas itu ya. Nah, di sini adalah sistem informasi manajemen data mahasiswa. Nah, di sini nanti dia ada judulnya di tabelnya di atas. Nah, di sini terdapat button. Di sini nanti buttonnya di sini button mode gelap sama mode terang. Lalu pada baris 22 hingga baris 26 di sini membentuk tabel form input mahasiswa. Nah, di sini terdapat simpan tabel. Lalu pada baris 28 sampai 40 di sini. Nah, di sini membentuk grup yang terdiri atas form name lalu dan nama lengkap di sini. Lalu pada baris 42 hingga baris 58, nah di sini terdapat form bagian alamat. Nah, di sini aku masukkan alamat. Nah, di sini lalu ada radio. Nah, radio di sini nanti pilihannya ada dua, yaitu untuk memilih jenis kelamin, yaitu pria atau wanita. Nah, lalu pada tabel baris ke-60 hingga baris ke-91. Nah, di sini terdiri atas tanggal. Yang pertama berupa label tanggal lahir di sini, yaitu memasukkan tanggalnya. Lalu memilih bulan di sini dan memasukkan opsi tahun di sini. Nah, baris 87 hingga 91 di sini. Nah, di sini tuh dia menambahkan password ya di sini. Label password. Lalu baris 93 sampai 96. Nah, di sini dia menambahkan tombol berupa submit sebagai simpan, lalu reset untuk membersihkan formnya. Nah, lalu pada baris 100 hingga 104 di sini menambahkan tool search box, tool mencari NIM atau nama di sini. Nah, dari baris 105 hingga 115 di sini dia merupakan bagian sorting. Nah, di sini untuk bagian sortingnya bisa sorting NIM dari yang paling atas hingga yang paling bawah, atau yang berupa nama dari A sampai Z atau Z sampai A. Pada baris 116 hingga 124 di sini dia menunjukkan perhalamannya. Maksudnya apa? Nanti perhalamannya itu dia misalnya di dalam satu halaman itu terdiri atas 5 item. Nah, nanti satu halaman itu bisa disetting terdiri atas 10 item atau 15 item, tergantung opsi yang dipilih. Pada baris 127 hingga baris 127 sampai 149. Nah, di sini dia mulai memanggil data yang sudah dimasukkan dan membuatkan tabel. Nah, tabelnya di sini terdiri atas nomor, NIM, nama, jenis kelamin, dan yang lain-lain, termasuk tombol aksi. Nah, di sini dia akan membentukkan tabel body dan membuat list di sini. Nah, hingga
pada baris 151. Nah, di sini dia nanti akan menyimpan file atau memanggil filenya ke main.js atau nanti di React.js-nya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang maupun lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dan saya ingin mempresentasikan pada bagian saya, yaitu CSS. Nah, pada import URL ini berfungsi untuk mengambil font inter dari Google Font untuk digunakan di seluruh halaman. Nah, lanjut di fungsi root ini, fungsinya adalah menyimpan nilai-nilai desain yang seperti warna, ukuran, dan efek visual yang akan digantikan di seluruh halaman website. Nah, lanjut di body, margin, min, height, background ini berfungsi untuk mengatur tampilan dasar dari seluruh halaman website, yaitu background. Nah, lanjut pada kode body dark mode ini, yaitu mengatur tema dark mode untuk website. Di dalamnya ada daftar nama alias untuk warna-warna gelap seperti warna teks, tombol, dan table, supaya nanti kalau mau ganti warna website kita cukup ganti di satu tempat ini saja. Nah, lanjut di box sizing ini berfungsi, yaitu salah satu baris CSS paling penting dan paling sering digunakan dalam pembuatan layout website. Nah, pada kode button input text area select, yaitu berfungsi menyamakan jenis dan ukuran tulisan pada semua tombol dan kolom input agar mengikuti desain utama website. Nah, lanjut pada kode container ini berfungsi untuk membuat wadah konten utama yang responsif, rapi di tengah layar, dan tidak mentok ke pinggir HP saat dibuka di layar kecil. Nah, lanjut pada kode hero ini, yaitu berfungsi untuk mengatur tampilan dan struktur area utama di sebuah website agar terbagi menjadi dua kolom secara otomatis, rapi, dan memiliki desain visual yang modern. Nah, lanjut pada kode AF-Pro itu untuk berfungsi mendesain teks label kecil penanda yang terletak di atas judul utama agar terlihat mencolok, rapi, dan bergaya premium. Nah, masuk di kode hero H1 dan hero text ini berfungsi untuk mengatur tampilan teks judul utama H1 dan teks deskripsi di bagian atas website agar terlihat profesional, rapi, dan nyaman dibaca di berbagai ukuran layar. Nah, masuk di kode DMBTN sampai dan DMBTN hover, yaitu berfungsi mendesain tampilan tombol pengubah tema agar berbentuk melingkar yang estetik, rapi, dan memiliki efek interaktif saat disentuh kursor mouse. Nah, pada kode form section ini, table toolbar dan table section, yaitu memberikan tampilan visual yang seragam pada tiga area berada di halaman web, yaitu area formulir, tombol control table, dan area table. Nah, lanjut pada kode from section, from head H2, dan from head P, from row, from group label, itu berfungsi untuk mengatur tata letak, layout, dan struktur visual sebagai formulir agar terlihat rapi. Nah, pada from group input, from group text area, from group select, yaitu berfungsi mendesain tampilan kotak input, kolom teks panjang, dan menu pilihan di dalam formulir agar terlihat modern, empuk, dan seragam. Nah, masuk di kode from group
text area, yaitu berfungsi mengatur ukuran minimum dan membatasi arah tarikan untuk kolom teks panjang pada sebuah formulir. Dan kode from group input, from group text area, dan from group select, yaitu berfungsi memberikan efek visual interaktif pada kolom formulir saat pengguna mengklik atau mulai mengetik di dalamnya. Nah, masuk pada kode radio group, radio label input, yaitu berfungsi untuk mendesain ulang tombol pilihan ganda dan menjadi kotak tombol kartu yang besar, rapi dan mudah diklik. Di kode date group ini, yaitu berfungsi membagi wadah penginputan tanggal menjadi 3 kolom yang sama rata ke samping secara otomatis dan rapi. Nah, di kode button group ini berfungsi untuk mengatur tata letak layout dari sekelompok tombol agar terlihat rapi, sejajar, dan fleksibel secara otomatis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rahmat. Ingin mempresentasikan bagian saya, yaitu CSS lanjutan dari Ahmad Ramadan, menganalisis source code-nya. Di sini ada btn submit, yaitu mengatur tombol submit. Background for SN itu warna latar tombol. Nah, seperti itu. Ini seperti button submit. Terus tuh lanjut tombol reset transparan. Tombol reset background transparan. Nah, seperti itu. Lanjut membuat layout grid, table toolbar itu membuat layout ya grid dengan jarak antara elemen 22 px, ruang dalam, padding, jarak bawah, margin button. Nah, lanjut di sini ada search box control group. Nah, di sini berfungsi untuk mengatur elemen, display flex-nya di sini layout agar mudah diatur. Nah, seperti itu. Terus tuh kolom semua isi di dalam susun vertikal dalam atas bawah, gap 10px, jarak 10px. Lanjut kita ada search box input control group select. Di situ ada padding 18px, 20px itu jarak antara teks dengan border. Nah, itu border 4px, solid var border. Nah, begitu dia tuh mengatur jarak antara teks dengan border. Lanjut di sini kita toolbar actions digunakan untuk mengatur area toolbar. Display flex membuat elemen horizontal. Correct flex warp, elemen bisa pindah ke baris baru. Lanjut di sini kita ada table section. Nah, di sini itu berfungsi memberi ruang di dalam section table dengan padding 28px. Lanjut di sini ada table section H2 mengatur judul. Nah, di situ gunanya untuk mengatur judul dengan margin 0, 20px dan font size-nya itu ada 1.75 rem. Di sini ada table container. Di sini berfungsi membuat table bisa di-scroll secara horizontal dengan radius 18px. Terus itu ada data table digunakan untuk table ID ya, dengan width to lebar 100%. Min width 760px, lebar minimumnya itu 760. Di sini ada lagi data table turn digunakan untuk header table dengan background warna hitam. Colornya berwarna
putih. Terus itu ada data table TH. Data table TB itu header, TH itu header table, dan data table TD itu data isi table. Nah, di sini ada paddingnya, jarak antara teksnya itu ada 18px dan 16px. Backgroundnya surface strong, font size-nya itu ukurannya 0,98 rem. Ada header table, data table TH, backgroundnya itu table head back itu mengatur warna table, color dengan warna putih, font size-nya 0,92 rem. Data table T-body hover TD itu saat mouse diarahkan ke baris table maka semua akan berubah jadi style. Terus tuh background var table hover background mengubah warna background saat hover. Action call di sini digunakan untuk mengatur posisi elemen aksi berisi tombol, display, flex, align items, center, gap, 10px. Action button di sini digunakan untuk membuat style dasar tombol aksi seperti edit, delete. Nah, seperti itu. Ada radiusnya 16px, paddingnya 12px sampai 16px. Item center. Nah, di situ ada lagi edit button, itu digunakan untuk gunakan tombol edit buttonnya lah, seperti itu, dengan background warna hijau, colornya berwarna putih, dan border colornya itu warna hijau. Delete button, nah di sini itu mendelete, seperti delete data, seperti itu ya, itu berwarna merah biasanya. Lanjut di sini ada pagination, itu mengatur tombol nomor halaman. Margin topnya itu tingginya 28px, display flex. Nah, seperti itulah. Page button di sini agar tombol terlihat modern, rapi, dan interaktif. Ya, untuk mengedit lah biar rapi dan keren lah pokoknya, seperti itu. Terus tuh lanjut lagi, di sini ada page button aktif. Di sini gunakan tombol halaman yang sedang aktif. Background var, colornya warna putih. Terus tuh di sini ada media max width 920px. Nah, di sini tuh gunanya tuh dalam CSS tuh di dalam media query yang aktif ketika layar kurang dari 920, menyesuaikan layar, kayak digunakan HP untuk HP kecil lah, seperti itu. Menyesuaikan. Terus lanjut membuat tampilan lebih rapi tuh table media max width 768px, container pending 15px, digunakan membuat tampilan lebih rapi di tablet. Nah, seperti itu supaya nggak amburadul. Lanjut media terakhir max width 480px itu mengatur tampilan lebih kecil, font size 1,8 rem, padding 15px, tombolnya itu 10px sampai 20px dengan size 0,9 rem. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erizal Adenagil Khairun Najif dengan NIM 2024-12010 dan dari jurusan Teknik Informatika. Dan saya adalah anggota tim dari kelompok Ahmad Ramadan dan Muhammad Raffi Rahmat. Di sini atau pada video serta proyek kali ini, saya akan menjelaskan code pada bahasa JavaScript. Pada baris pertama sampai ke-7 di sini berfungsi sebagai local storage atau local server untuk menyimpan berbagai macam data yang ada di project kali ini. Dan selanjutnya pada code di bagian
baris ke-9 sampai ke-20 di sini berfungsi untuk mengambil elemen-elemen HTML agar bisa dikontrol melalui JavaScript. Dan selanjutnya pada code di baris ke-22 sampai ke-29 ini adalah bagian code yang berfungsi untuk menjalankan beberapa proses secara otomatis pada saat project kali ini dibuka atau dimuat. Selanjutnya pada code di bagian baris ke-31 sampai ke-51 ini berfungsi untuk membuat pilihan tanggal dan tahun secara otomatis pada form data mahasiswa ini. Selanjutnya di baris ke-53 sampai ke-68 adalah bagian code yang berfungsi untuk mengatur fitur mode terang dan gelap, dan ini adalah salah satu fitur yang dimasukkan ke dalam project kali ini. Oke. Untuk fitur yang kedua yaitu ada fitur pencarian data, data sorting, dan jumlah data per halaman, yaitu berada di code pada baris ke-70 sampai ke-85. Ini adalah bagian code yang berfungsi untuk mengatur pencarian data mahasiswa, pengurutan data, dan jumlah data per tabel, jumlah data yang tampil pada setiap tabelnya. Fitur yang selanjutnya yaitu export data to Excel ya, pada bagian baris ke-87 sampai 119. Ini adalah bagian code yang berfungsi untuk mengekspor atau mengkonvert data yang ada di dalam project menjadi data Excel. Kira-kira seperti itu. Lanjut untuk pembahasan code-nya. Pada baris code ke-121 sampai ke 175, di sini berfungsi untuk mengambil seluruh input dari form data mahasiswa, lalu memvalidasi data wajib tersebut, dan mengubah data tersebut menjadi objek yang siap simpan. Oke, baik, untuk penjelasan code yang selanjutnya, yaitu pada baris code ke-177 sampai 215. Ini adalah bagian code yang berfungsi untuk menampilkan data yang sudah diinput. Dan pada baris ke-208 sampai 211 ini adalah code yang berfungsi untuk mengedit dan mendelete atau menghapus data mahasiswa. Jadi code dari 208 sampai 211 ini adalah code yang berfungsi untuk mengkustomisasi data yang ada di dalam tabel. Selanjutnya pada baris code ke-217 sampai ke 249 ini adalah bagian code dari fitur yang dimasukkan juga ke dalam project kali ini. Ya, ini adalah fitur tambahan dari fitur-fitur yang ada di penjelasan sebelumnya. Dan ini adalah salah satu fitur yang dimasukkan juga ke dalam project kali ini, yaitu fitur pagination, yang dimana fitur pagination ini berfungsi untuk membuat dan menampilkan data per halaman pada tabel data mahasiswa. Nah, fitur pagination ini berfungsi juga untuk menghitung jumlah total halaman berdasarkan banyaknya data dan jumlah baris per halaman. Jika sebelumnya ada fitur yang namanya export data to Excel, dan pada baris ke-251 sampai ke 279 ini adalah lanjutan atau bagian code dari fitur export data to Excel. Jadi singkatnya ini adalah lanjutan bagian code function dari fitur export data to Excel, dan fungsinya juga masih sama, yaitu mengubah data mahasiswa menjadi file Excel. Kira-kira seperti itu. Pada baris code ke-281 sampai ke 302, di sini adalah bagian code yang berfungsi untuk mengkustomisasi data yang ada di dalam tabel. Ketika data sudah ada di dalam tabel atau sudah masuk di dalam tabel dan data tersebut tidak sesuai dengan keinginan pengguna atau user, data tersebut masih bisa diedit atau dikustomisasi sendiri. Nah, bagian ini atau code dari 281 sampai 302 ini adalah bagian code yang berfungsi untuk mengkustomisasi data tersebut. Pada baris ke-304 sampai ke 321 ini adalah
bagian code yang berfungsi untuk menghapus data yang tidak cocok atau tidak sesuai ataupun tidak diinginkan oleh pengguna maupun user. Dan pada baris code ke 304 sampai ke 321 ini adalah bagian code yang berfungsi untuk menghapus data yang tidak diinginkan oleh user. Dan yang terakhir adalah bagian tombol reset atau pada baris ke 323 sampai ke 330, yaitu adalah bagian code yang berfungsi untuk function atau fungsi di tombol bersihkan atau di tombol reset. Dalam project kali ini juga memiliki beberapa bug. Yang pertama yaitu adalah fitur mode terang dan gelapnya, yang dimana fitur ini tidak bisa berubah sesuai tema yang dipilih apabila diklik. Dan perbaikannya itu mulai dari CSS-nya di bagian root atau di bagian warnanya. Selanjutnya perbaikan di bagian set theme di JavaScript-nya dan menyimpannya ke preferensi ke local storage agar bisa fitur tersebut bisa tersimpan ke local server atau local storage yang ada di dalam JavaScript-nya. Selanjutnya bug kedua yaitu di bagian user interface atau UI-nya, yang dimana pada awalnya ketika mengkustomisasi layout dari website ini atau project kali ini, elemen-elemen yang ada di project kali ini terlalu kecil pada awalnya, dan ketika dikustomisasi lagi atau diedit lagi malahan terlalu, dan perbaikannya yaitu pada CSS-nya dengan mengurangi padding, gap, dan font size-nya. Dan bug yang terakhir yaitu adalah posisi tombol edit dan delete yang tidak selalu sejajar atau memiliki jarak yang tidak konsisten. Dan di sini perbaikannya yaitu menambahkan kontainer action cell atau flags untuk likes, center, dan gap. Itu adalah semua penjelasan dari code JavaScript-nya yang berfokus pada function-function yang ada di dalam project kali ini. Dan bagian ini sekaligus menjadi penutup untuk video presentasi penjelasan code pada project kali ini. Saya beserta anggota kelompok saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kesalahan kata dan kurangnya perbaikan serta kurangnya skill editing pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.